Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 yang disusun oleh Rangga Wibowo NPM 212201089 dan Sandia Priani NPM 212201099. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global. Gejala utama penyakit COVID-19 antara lain batuk, demam, sesak napas. Penyakit ini menyerang semua golongan, dewasa, lansia, maupun anak-anak. Anak-anak perlu mendapatkan edukasi yang mudah dipahami mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Hal ini yang menjadi dasar tim pengabdian masyarakat program studi sarjana keperawatan Stikes Karya Husada untuk ikut aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahan kepada siswa Sekolah Dasar Minggiran 2 Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri melalui media e-book bergambar. Tujuan kegiatan ini agar siswa sekolah dasar yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 dapat memahami tentang gejala COVID, cara penularannya, dan cara pencegahan, sehingga anak-anak dapat turut serta melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dimulai dari diri mereka masing-masing. Yang kedua yaitu gejala COVID-19. Gejala COVID-19 ada dua. Yang pertama, gejala awal terkena COVID-19 atau gejala ringan, dan yang kedua yaitu gejala COVID-19 yang parah atau serius. Gejala COVID-19 yang ringan yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan pencium. Sedangkan gejala COVID-19 yang parah atau serius yaitu demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia. Yang kedua yaitu batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Yang selanjutnya yaitu penyebaban terkena COVID-19. Percikan air liur pengidap. Yang selanjutnya menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau fases. Faktor resiko yaitu siapa saja dapat terkena virus corona. Akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lebih lemah atau lebih rentan terkena virus ini. Selain itu, kondisi musiman juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember 2019. Slide selanjutnya yaitu cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari penyentuhan wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum cuci tangan.
Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, hindari penyentuhan hewan atau unggas liar, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala saluran pernapasan. Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya yaitu pengobatan COVID-19. Pengobatan COVID-19 yaitu ada dua, yaitu pengobatan yang dilakukan secara mandiri di rumah. Yang kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh dokter. Untuk pengobatan yang dilakukan secara mandiri atau di rumah, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan memberikan aspirin pada anak-anak. Selain itu jangan memberikan obat batuk pada anak di bawah usia 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau media air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Berbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh dokter yaitu isolasi mandiri, serial fototoraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik. Bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Diagnosa COVID-19. Untuk mendiagnosa infeksi virus COVID, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah atau membantu menegakkan diagnosa. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Slide selanjutnya yaitu angka kematian COVID-19 di beberapa negara, yaitu yang pertama Amerika Serikat sekitar 100.046 kasus, 3.807 orang meninggal, total sembuh 6.347. Di Italia sekitar 105.792 kasus, 12.428 orang meninggal, total sembuh 15.729. Di Spanyol 95.923 kasus, 8.464 orang meninggal dunia, total sembuh 19.259. Di Cina sekitar 81.518 kasus, 3.305 orang meninggal, total sembuh 76.052. Di Jerman yaitu 71.808 kasus, 775 orang meninggal dunia, total sembuh 16.100. Di Prancis 52.128 kasus, 3.529 orang meninggal dunia, total sembuh 9.444. Di Iran 44.605 kasus, 2.898 orang meninggal dunia, total sembuh 14.656. Di Inggris 25.150 kasus, 1.789 orang meninggal dunia, total sembuh 135. Di Swiss 16
4.605 kasus, 433 orang meninggal dunia, total sembuh 1.823. Turki 13.531 kasus, 214 orang meninggal dunia, total sembuh 246. Di Indonesia sendiri pada hari Selasa 31 bulan 3 2020, Indonesia melaporkan tambahan banyak sekitar 114 kasus baru sehingga total mencapai 1.528 kasus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.